Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kasus Lee Seung-gi yang kabarnya tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari penjualan album musiknya. Jadi jika teman-teman melihat ada berita judulnya Lee Seung-gi terima 0 won dari penjualan albumnya selama 18 tahun terakhir, itu adalah berita yang benar. Berita ini dimulai oleh Dispatch, di mana pada 21 November 2022, Dispatch merilis laporan eksklusif mengenai perhitungan detail pendapatan Lee Seung-gi dari aktivitas musiknya. Dan dikatakan juga dalam laporannya bahwa selama 18 tahun Lee Seung-gi menjadi penyanyi, selama ia menghasilkan 137 lagu dari 27 album, penyanyi tampan ini penghasilannya cuma 0. Dalam laporannya, Dispatch mengatakan jika agensi dari Lee Seung-gi yaitu Hook Entertainment sudah menggelapkan uang miliaran won dari penjualan album Lee Seung-gi. Untuk informasi tambahan nih ya guys ya, Lee Seung-gi ini tidak pernah berpindah agensi. Dari awal dia debut sampai sekarang, selama 18 tahun dia setia bersama Hook Entertainment. Pernyataan penggelapan yang dikatakan Dispatch tadi tidak mereka tuliskan begitu saja. Dispatch ini menunjukkan bahwa mereka memiliki bukti jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh Hook Entertainment dari tahun 2004 sampai 2022. Dan total pendapatan selama 18 tahun tersebut adalah 9,6 miliar won atau sekitar 96 miliar rupiah. Angka yang tadi itu sebenarnya sudah dipotong dengan pendapatan di tahun 2004 sampai 2008. Kenapa dikurangi? Karena data pendapatan di tahun tersebut katanya hilang. Selain tabel pendapatan Hook Entertainment tadi, Dispatch juga membagikan sebuah tabel yang menunjukkan bagaimana satu album musik itu bisa menghasilkan uang. Tabelnya agak sulit dimengerti karena bahasa Korea, cuman intinya satu album Lee Seung-gi itu bisa menghabiskan uang sekitar 170 juta won. Itu untuk produksi musik, video klip, dan lain-lain. Tapi ada royalti yang masuk tuh dari satu album itu yang bisa mencapai 160 juta won. Setelah ada royalti, ada juga pendapatan dari pihak lain seperti Kakao yang bisa membayar sampai 800 juta won. Sehingga pendapatan bersihnya itu bisa mencapai 820 juta won. Satu album. Nah, tapi apa yang didapatkan oleh Lee Seung-gi? 0 won aja. Pada laporan berikutnya, Dispatch mengungkapkan bahwa selama ini Lee Seung-gi itu belum menyadari bahwa dia tuh sudah menghasilkan banyak uang. Mungkin sebenarnya di beberapa talk show gitu, Lee Seung-gi pernah mengungkapkan bahwa dia tidak menghasilkan banyak uang. Namun para penonton ataupun host di acara tersebut itu menyangka jika Lee Seung-gi hanya merendah untuk bersikap sopan gitu ya, atau biar nggak disebut sombong gitu. Padahal sebenarnya Lee Seung-gi tuh benar-benar nggak tahu kalau dia itu sebenarnya menghasilkan banyak uang. Dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya mesin uang. Menurut laporan dari Dispatch juga nih, Lee Seung-gi itu sedikit tersadar ketika dia berbincang-bincang dengan seorang produser. Dan produser tersebut mengatakan jika tidak mungkin kamu itu tidak menghasilkan uang, lagu kamu terkenal, dan album kamu juga sukses. Selidik punya selidik, selama ini Lee Seung-gi merasa jika dirinya adalah seorang penyanyi minus. Wah, penyanyi minus ini adalah penyanyi yang penghasilannya tidak lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum artis tersebut debut. Kalau mengutip dari Korea Rumit, perumpamaannya tuh misalnya ada trainee, itu selama trainee dikasih uangnya 5M gitu ya untuk artisnya. Setelah si artisnya debut, ternyata penghasilannya cuma 4M. Nah, berarti artis itu tuh artis minus. Karena selama 18 tahun ini Lee Seung-gi merasa jika dia tidak menghasilkan banyak uang, makanya dia tidak pernah tuh kayak menanyakan berapa uang yang dihasilkan untuk perusahaan. Dia malah bersyukur katanya perusahaan nggak marahin dia karena dia pendapatannya tidak banyak. Nah, disinilah polosnya Lee Seung-gi. Mungkin dia benar-benar orang baik gitu ya. Jadi dia nggak pernah tuh minta bukti penghasilan ataupun keuntungan yang dia hasilkan untuk perusahaan. Sampai akhirnya pada Januari 2021, Lee Seung-gi mendapat bukti pendapatan dan keuntungan yang ia hasilkan untuk perusahaan. Namun sebenarnya ini tuh bukti pembayaran pajak yang harus dikirimkan secara online kalau nggak salah untuk memenuhi aturan yang ada di Korea. Nah, meski begitu, dilihat dari tabelnya, Lee Seung-gi ini ternyata menghasilkan keuntungan sebesar 33 juta won.
Wah, dari sini Isenggi merasa sebagai penyanyi plus nih sekarang. Udah bukan lagi penyanyi minus, karena dia bisa menghasilkan lebih gitu ya. Nah, Isenggi pun menyampaikan kebahagiaan ini pada seniornya. Tapi seniornya malah kaget. Oh, kenapa kamu merasa sebagai penyanyi minus? Kamu tuh bukan penyanyi minus, penghasilan kamu pasti banyak. Coba cek lagi kontraknya. Nah, dari sinilah ketahuan soal kontrak Isenggi. Dispatch juga udah kayaknya menelusuri ya soal kontrak ini. Dan ternyata ketahuan bahwa di tahun 2004 pembagian penghasilan Isenggi dengan Hook Entertainment itu 4:6. 4 untuk Isenggi dan 6 untuk Hook Entertainment. Kemudian diperbarui di tahun 2009 menjadi 6:4. Sampai akhirnya pada 2017 pembandingannya menjadi 7:3. Isenggi 7 dan Hook Entertainment 3. Nah, dengan asumsi perhitungan tadi di awal plus pembagian penghasilan yang sesuai dalam kontrak tadi, dari tahun 2009 sampai 2016 aja seharusnya Isenggi itu mendapat 5,8 miliar won atau sekitar 58 miliar rupiah. Dan itu hanya dari tahun 2009 sampai 2016 aja. Tapi berapa yang didapatkan oleh Isenggi? 0 won. Sebaik-baiknya manusia gitu ya, sebaik-baiknya Isenggi gitu, kalau dia udah ditipu sampai 58 miliar mah pasti bertanya-tanya lah ya soal kejelasannya. Dan akhirnya Isenggi pun meminta kejelasan soal hal ini. Sampai pada 15 November lalu, Isenggi melayangkan surat tuntutan untuk menunjukkan bukti pendapatan, keuntungan, pokoknya segala hal soal keuangan selama dia bernaung di Hook Entertainment. Cuma sayang nih, sampai sekarang belum ada berita kelanjutannya lagi, setidaknya sampai saya syuting ini. Karena sejauh ini cuma ada pernyataan resmi dari CEO Hook Entertainment, yaitu Kwon Jin Young, di mana dia menyatakan katanya malu dan meminta maaf. Ia juga akan melakukan yang terbaik dan bekerja sama dan tidak mengganggu aktivitas selebritinya. Gitu doang. Kalau kalian merasa agensinya jelek, konon kabarnya emang perlakuan agensi sama Isenggi ini kurang baik ya. Katanya malah agensinya sendiri nih yang mengatakan kalau Isenggi itu emang penyanyi minus. Terus juga mereka yang selalu menggembar-gemborkan jika promosi untuk album Isenggi itu mahal banget gitu ya. Bahkan nih kalau misalkan Isenggi katanya minta bukti uang atau bukti pendapatan, si agensinya itu selalu cuek, jutek, bahkan kayak bersikap kasar gitu sama Isenggi. Gila ya. Nah, kurang lebih begitulah kronologi soal kasusnya Isenggi yang tidak mendapatkan penghasilan sepeser pun dari lagu-lagunya. Gimana nih pendapat kalian? Udah sebel belum sama agensinya? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Segitu aja konten kita untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like. Kalau belum subscribe boleh pencet tombol subscribe-nya. Kalau ada teman kalian nanyain soal kasusnya Isenggi, kirim aja video ini, share linknya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.